Apa kabar Pak Malik Ibrahim? Alhamdulillah, kabar baik. Sibuk apa aja sekarang Pak? Ya, biasa rutinitas kehidupan ya kita harus lalui seperti itu. Sekarang sudah ini ya, aktif di partai juga ya Pak? Alhamdulillah, sudah hampir 1 tahun Di aktif di Partai partai apa itu Pak? Nasdem, Oh Nasdem. Provinsi Maluku Utara. Jabatan di Nasdem apa Pak? Ya, dipercayakan sebagai Sekretaris Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sekretaris Maluku Utara. Wilayah. Ya. Ya. Mungkin ada rencana ke depan Pak untuk Ya, insya Allah rencana-rencana manusia semua itu mengalir saja. kan Pak Malik Ibrahim ini kan pernah juga mencalonkan diri waktu itu ya, Ya, mencalonkan diri sebagai wakil gubernur bersama Hen Namotemo saat itu ya. saya mantan birokrat. Pernah menjabat sebagai kepala bagian humas di Halbar, Iya. dulu Maluku Utara. Lalu kemudian kepala badan lingkungan hidup Kota Ternate. Kepala Itu di tahun berapa itu Pak? Waktu ya sekitar 90-an lah. 90-an. Pemuluhan, kemudian kepala dinas tata kota dan pertamanan Kota Ternate. Kota Ternate. Setelah itu hijrah ke provinsi di Bapeda Provinsi Maluku Utara. Beda provinsi juga. Ya. Lalu alhamdulillah pernah ikut dalam kontestasi politik Pilgub Pilgub waktu itu ya. Maluku Utara dari jalur independen berpasangan dengan Insinyur Hen Namotemo. Itu bagaimana ceritanya itu Pak sampai dari birokrasi terjun ke politik? Ya namanya juga kita punya naluri politik. Artinya kepercayaan itu kemudian awal-awalnya siapapun manusia tentu saja punya obsesi ya. Punya cita-cita, punya harapan. Jadi tidak ujuk-ujuknya lalu terjun ke politik. Saya juga adalah mantan ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Utara pertama. Pertama Maluku Ya. Utara. Jadi obsesi-obsesi sebagai aktivis itu tetap terbangun sehingga ya berkesempatan untuk ikut dalam kontestasi Pilgub itu. Visi besar Bapak waktu itu apa? Terjun ke politik. Ya memang politik ini kan sesuatu yang sangat absurd ya. Kadang-kadang orang katakan bahwa apa visi kita tentang politik. Bahasa yang kerap menjadi bahasa yang eufemisme ya. Eufemisme ya. Orang kadang kita bilang, oh saya ingin melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap tatanan berpemerintahan di daerah ini. Tapi di kalangan masyarakat lain kan, itu kan jargon-jargon kosong yang sengaja dibuat seperti itu. Tapi kita tidak perlu harus skeptis dengan pikiran-pikiran itu. Tetapi harapan ini harus tetap dijaga, tetap ditumbuh kembangkan sepanjang ada ekspektasi, harapan dari masyarakat. Bahwa kita butuh ke depan Maluku Utara ini harus lebih baik. Jadi setiap orang kan punya obsesi bahwa ingin melakukan yang terbaik. Tergantung pada perspektif mana orang melihat yang baik itu seperti apa. Bahwa hampir 20 tahun lebih usia Provinsi Maluku Utara, kita masih jalan di tempat, tidak ada perubahan yang mendasar. Pada beberapa kali periode pergantian kepemimpinan, ya saya biasa Tidak ada saja. perubahan ya. Tidak ada perubahan. Artinya logika perubahan itu kan harus dihitung. Misalnya angkanya 1, 2, 3, 4. Kalau tetap satu angka 1 berarti tidak berubah. Kita ini masih berada di ruang angka itu. Tidak ada lompatan-lompatan kebijakan, tidak ada lompatan terobosan-terobosan kebijakan yang bisa mempercepat akselerasi perkembangan wilayah Maluku Utara dari 10 kabupaten kota
Kita tidak punya konsep itu. Jadi kepemimpinan dari awal sampai sekarang memang tidak ada konsep untuk membangun Saya Provinsi kira Maluku Utara. kita harus jujur berkata seperti itu. Jadi kritik ini disampaikan supaya kita semua terbangun dari tidur panjang bahwa selama kepemimpinan gubernur oke, ada yang dibuat. Ya, misalkan Ya. periode pertama 2 periode. Ada Bapak, dua. Tetapi bermain. harus ada satu penanda perubahan itu apa? Penanda perubahan yang menandai bahwa Maluku Utara itu maju, tumbuh dan berkembang itu seperti apa? Kita lihat data statistik angka kemiskinan Maluku Utara tetap naik, Naik ya. tingkat harapan hidup turun. Ya. Maluku Utara juga tidak memiliki keunggulan daya saing wilayah. Lalu kemudian lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Jadi 10 kabupaten kota ini jalan sendiri, tidak ada yang mengayomi seperti itu. Jadi saya tidak sekedar bicara, tapi saya mengeksersis. Saya berjalan dan mengelilingi semua provinsi kabupaten di Maluku Utara 10 ini. Saya sampai ke Pulau Tali Abu, ke Sanana, ke Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Barat, ke Halmahera Selatan. Problemnya sama, Problemnya sama ya, Pak? sama semua. Tidak ada perubahan sama Tidak ada perubahan yang mendasar. Masyarakat masih mengeluh, akses telekomunikasinya masih biasa-biasa. Jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat juga sangat lamban, jalan kota juga seperti itu. Jadi apa sih yang mau kita banggakan dari Provinsi Maluku Utara? termasuk status ibu kota provinsi juga Ya, sampai sekarang status tidak ibu jelas. kota provinsi yang tidak jelas. Ini juga bagian dari ketidakseriusan pemerintah provinsi dalam mengabsorpsi ini. Waktu itu Pak juga menulis ya tentang ibu kota Sofifi, kalau tidak salah sih. Ya, kita menulis dan kita ini adalah ikut memperjuangkan pemekaran Provinsi Maluku Utara. Ini perjuangan rakyat, tetapi kita tidak bisa lalu menyanyiakan perjuangan seperti itu. Jadi hampir sekarang kita harus jujur mengatakan bahwa Maluku Utara masih jalan di tempat. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa ekspektasi Bapak waktu itu? Kan Bapak juga kan terlibat dalam pemekaran waktu itu, pemekaran Maluku Utara menjadi sebuah provinsi. Apa ekspektasi Bapak waktu itu tentang Maluku Utara ini? Maluku Utara ini kan dulu Kabupaten Maluku Utara. 21 kecamatan. Lalu kemudian daerah Maluku Utara ini dari aspek sejarah historisnya kan daerah yang sangat menentukan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi begitu lamanya kita berada di bawah pemerintahan Provinsi Maluku Ambon. Potensi sumber daya alamnya yang melimpah luas wilayah. Tapi kenapa kita menjadi Kabupaten Maluku Utara? Iya, pada saat itu. Ini obsesi yang tulus perjuangan rakyat itu, dan itu sudah pernah diperjuangkan jauh-jauh sebelum Orde Reformasi. Pejuang-pejuang kita bahkan ada yang ditangkap dan seterusnya memperjuangkan. Tujuannya adalah supaya rakyat ini sejahtera. Tujuan pemekaran wilayah, peningkatan status wilayah dari kabupaten menjadi provinsi, pertama secara normatif adalah memperpendek rentang kendali. Ya. Jadi misalnya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu lalu orang ke Ambon, tidak perlu orang ke Jakarta. Pemerintah provinsi sedikit yang bisa mendrive ini kegiatan. Tetapi kenyataannya dalam rangka memperpendek rentang kendali maupun dalam rangka untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak ada. Provinsi jalan sendiri-sendiri, kabupaten kota juga Jalan tidak diayomi oleh satu payung kebersamaan Maluku Utara. Lemahnya kemampuan komunikasi Gubernur Maluku Utara terhadap Bupati Wali Kota di Maluku Utara. itu sejak dari Pak Taib
atau Ya. gubernur yang sekarang? Kita sudah cukup lama berada dalam ketidakmampuan mendesain wilayah seperti ini. Jadi siapa yang harus disalahkan? Nah, ini kesadaran publik inilah yang harusnya dibangun sehingga ada ruang-ruang diskusi, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang yang menjadi diskusi ini menjadi diskursus untuk diperjuangkan. Apakah itu tidak dibuka sampai sekarang, ruang-ruang itu? Ruang itu mau dibuka dan tidak keadaannya sama. Kita lihat seperti itu. Kalau menurut seorang Malik Ibrahim ini, untuk membangun Maluku Utara, itu konsepnya seperti apa? Saya kira membangun konsep Maluku Utara ini kan tidak harus dibangun dengan satu. Kan kita kan harus butuh konsep ini membangun Ya, daerah. konsep ini semua orang mengklaim memiliki konsep. Maluku Utara ini, Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Maluku Utara ini membentang dari Tanjung Sopi sampai Lif Matola. Lu bayangkan saja bahwa akses transportasi antar daerah kita ambil 1 minggu lalu saya baru kembali dari Taliabu. Potensi sumber daya alam, pertanian, kehutanan di Taliabu itu luar biasa. Bahkan di Kepulauan Sula dan sebagainya. Tetapi justru mereka tidak bisa memasarkan hasil-hasil potensi mereka karena problem krusial kita adalah aksesibilitasnya sangat parah. Transportasi laut, darat, dan udara. Mereka lebih banyak aktivitas di Sultan. Ya, jadi kecenderungan orang Taliabu, orang Sula itu cenderung lebih ke Sulawesi Tengah. Ke daerah-daerah yang Di Sultra itu apa itu namanya itu? padahal kita lihat potensinya seperti itu. Ini apa kesalahannya di mana? Apakah kesalahan itu? Tidak hadirnya pemerintah di sini. Sementara kalau hitungan pesawat ini kan cuma kita ke Jakarta cuma 2 jam, 2,5 jam. Ke Ternate Taliabu kita memakan waktu hampir pergi pulang itu hampir 1 minggu. Itu berarti bahwa tidak ada perubahan apa-apa. Jadi Problemnya misalnya transportasi darat, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan semua tidak seperti itu. tapi kalau terlalu akses, kan sekarang juga kan ada beberapa bandara juga tidak jalan. Ya karena memang itu problem jalan bandara yang tidak jalan itu karena masing-masing problemnya di daerah. Sula pesawat juga Senin Kamis, maksudnya kadang ada kadang tidak ada. Termasuk bandara Kuala Bangkau juga yang dicanangkan. Kuala sebagai bandara Bangkau internasional. untung ada perusahaan tambang di situ. Tambang, ya NHM di situ. Bandara Bobong Taliabu juga sampai sekarang juga tidak ada sama sekali. Jadi inilah fenomena keterbelakangan wilayah yang kita rasakan. Sebagai masyarakat kita harus prihatin. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini? Pak, sebutkan masalah paling dasar di Maluku Utara apa yang sampai sekarang belum selesai. Masalah paling dasar. Problem krusial Provinsi Maluku Utara itu pertama ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah. Ya, ketimpangan wilayah itu ditandai dengan tidak adanya akses transportasi yang murah, aman dan nyaman. Ya, kita kan daerah kepulauan. Ya. gitu. Lalu kemudian masalah kemiskinan daerah. Penduduknya tinggi tapi setiap hari rilis PPS itu Maluku Utara itu di angka kemiskinan yang sesungguhnya dikatakan bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa. Kemiskinan itu lebih banyak di sektor pedesaan. Pertanian kita juga tidak ada Tidak apa-apa. jalan betul. Tidak ada apa-apa. Jadi selain ketimpangan, selain sumber daya manusia yang ditandai oleh kemiskinan dan situ kan kita bisa lihat, oh angka harapan hidup manusia Maluku Utara itu seperti apa,
angka harapan hidup juga di bawah. Indeks pembangunan manusianya seperti apa? Banyak problem-problem pembangunan selain infrastruktur transportasi yang lain sebagainya. Tetapi paling tidak bahwa banyak sekali isu-isu yang tidak dijawab. Dan ini memerlukan kehadiran apakah itu pemerintah provinsi, lalu pemerintah kabupaten kota. Jadi saya melihat pada aspek koordinasi sangat lemah. Koordinasi ini kan esensinya berkomunikasi ya. Gubernur punya komunikasi, punya koordinasi dengan pimpinan bupati wali kota itu lemah bahkan. Jadi akhirnya orang SDM selamatkan diri masing-masing. Bukan sumber daya manusia, tapi kecenderungan pimpinan di daerah ini adalah Selamatkan cenderung diri SDM, selamatkan daerah masing-masing. Ini karena komunikasi yang tidak terbangun. Lalu dengan kemudian luas wilayah lautan ini lebih luas dari daratan. Faktanya bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan pembangunan daerah itu lebih berorientasi ke darat kontinental ketimbang ke laut. Saya dulu pernah dipercayakan sebagai ketua lumbung ikan Provinsi Maluku Utara. Ini juga Maluku Utara dapat 1 triliun. untuk tahun Itu ini. juga konsep yang Program LIN itu. iya kurang lebih itu baru bentuk timnya, lalu kemudian dia tenggelam sampai sekarang tidak ada follow up-nya. Kemarin dari Kementerian Perikanan Ya. mengatakan hal itu, bahwa tahun ini termasuk Maluku Utara juga dapat program pengembangan LIN itu. Ya, itu Nah, kan anggarannya 1 triliun sekian. itu kan cuma opini-opini liar saja. Opini liar itu. Saya tidak percaya itu. Harus diikuti bahwa setiap kebijakan-kebijakan itu selain dalam bentuk regulasi harus diikuti dengan anggaran. Contoh misalnya kawasan ekonomi khusus Murtai, faktanya apa mau dikembangkan selama ini? Tidak ada sektor-sektor apa yang bisa menopang yang disebut kawasan ekonomi khusus. Itu kesalahan pemerintah provinsi atau Ya kesalahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. provinsi dalam hal ini? Ya, harusnya pemerintah provinsi yang lebih banyak membangun koordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi saya mau katakan bahwa pemerintah daerah ini juga tidak dipercaya oleh pemerintah pusat. Apa itu masalahnya, Pak? Karena Bisa katakan selalu seperti gagal. itu? Selalu gagal mendesain satu rencana-rencana yang berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam. Itu dia. Termasuk terakhir ini Sail Tidore. Sail Morotai sudah ada, Sail sudah Tidore, pernah ya. dibuat, Ya. tidak ada hasilnya. Muncul lagi Sail Tidore. Ya, kita lihat saja. Saya tidak skeptis bahwa nanti gagal atau tidak, tetapi nanti apa follow up kelanjutan dari Sail seperti itu? Apakah ini sekedar satu keinginan oligarki untuk membuat dharma wisata pembangunan ya? Itu disebut dharma wisata pembangunan. Tapi dampaknya juga terhadap masyarakat sangat kecil. Apalagi kita daerah kaya, Pak. Ya, Maluku Utara daerah Tambang yang di mana-mana. tambang. Tapi lihat saja fakta-faktanya bahwa tambang tidak memberi dampak apa-apa terhadap masyarakat. Tapi perusahaan membayar kewajiban mereka ketika di Ya, royalti dibayar. Royalti dibayar ke pemerintah pusat. Undang-undang Minerba itu juga ada sisi lemahnya. Karena itu adalah bagian dari model-model penjajahan baru yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Tambang kan kewenangan pemerintah pusat, daerah tidak punya kewenangan untuk itu. Semua. Seandainya Bapak mau jadi seorang gubernur, Bapak mulai dari mana membangun Maluku Utara? Nah, itu problemnya. Kita memulai pertanyaan-pertanyaan yang mendasar adalah kita memulai dari mana? Tidak terlalu berlebihan, tetapi kita harus memulai dari bagaimana membangun manusianya ini. SDM-nya yang Ya, pertama SDM. ya, SDM. Ya. Jadi manusia yang tidak sekedar cerdas,
tapi manusia yang memiliki kemampuan dan integritas yang kemauan untuk membangun daerah. Kalau mau lihat elit-elit di daerah, semua orang berpendidikan. Tapi tidak ada kemauan. Ya. Nah, kemauan ini apakah kemauan pribadi, kemauan kelompok, atau kemauan masyarakat? Jadi saya kira sesuatu yang sangat abstrak kalau bicara bahwa kita berbuat apa. Kita harus memulai dari manusia. Strategi apapun yang kita buat mulai manusia. Karena disinilah simpul dasar dalam perencanaan pembangunan untuk bisa menggenjot perubahan seperti itu. Sehingga betul-betul bahwa daerah ini dia tidak menjadi daerah-daerah yang tetap terkebelakang. Iya. Ya. Jangan sampai kita cuma indah daerah ini cuma digambarkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, lalu kemudian di kabupaten kota sama nasibnya. Tidak mampu melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Jadi kalau kita hanya memotret di daerah provinsi, kabupaten, kota dari pandang mata memandang memang tidak. Kita harus turun, kita lihat apa problemnya. Problemnya adalah pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu tidak sekedar dilihat pada kemampuan birokrasi. Jadi birokrasi masyarakatnya, petaninya, nelayannya, pekerjanya itu harus diidentifikasi itu. Ya harus. Lalu birokrasi kita ini birokrasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Selalu pemerintah lambat dalam hadir dalam setiap permasalahan masyarakat, selalu terlambat. Jadi kita belum siap menerima itu. Saya kira mau bilang siap, sebenarnya ini era kita sudah siap, tapi kita tidak serius menangani daerah ini. Birokrasi kita juga sangat tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan, karena apapun konsep kita dalam pembangunan harus dimulai dari birokrasi. Kepala Dinas Perikanan birokrat, dia menangani perikanannya seperti apa. Kepala Dinas Pertambangan, sumber daya manusia, dia seperti itu. Tapi karena lihat sendiri, soal pelayanan publik ya. Ya soal aspek pelayanan publik. Jadi rakyat ini sudah jenuh. Pak, kalau saya mau tanya, kalau Pak ini kan orang birokrasi. Ya. Pengelolaan birokrasi di Provinsi Maluku Utara sejauh ini Sangat amburadul. sangat amburadul ya. Sangat amburadul. Artinya kalau saya pun bilang mengatakan bahwa sejauh mana birokrasi di provinsi dalam merespon perubahan, saya ragukan untuk itu. Hampir rata-rata sekarang sudah beralih ke digital kalau proses pelayanan publik. Siap. Mereka tidak siap. Ya? Tidak siap. Jadi Gubernur Abdul Ghani Kasubah ini berjalan sendiri. Kepala-kepala dinas, organisasi perangkat daerah yang dipercayakan tidak mampu mendrive problem-problem yang ada di Maluku Utara. Kan banyak kasus yang terjadi ini. Kasus 13 IUP, izin usaha tambang. Itu kemarin juga rame. Rame. Jadi bagi saya kita harus tetap welcome dengan kritik, saran pendapat masyarakat. Kita harus terbuka untuk menerima informasi-informasi dari masyarakat. Karena zaman ini sudah berubah. Birokrasi tidak bisa lagi menjadi memelihara watak-watak yang kasar dalam rangka untuk melayani masyarakat. Lalu kemudian janji-janji politik itu harus bisa dilaksanakan sehingga betul-betul kita tidak lagi terjebak pada hal-hal yang mengulang-ulang kesalahan yang sama seperti itu. Kita mau ambil contoh, kenapa Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan, provinsi-provinsi di daerah Jazirah Sulawesi begitu Di negeri tumbuh dan yang berkembang. lama ya, betul. Tapi Maluku Utara, kita bicara jujur, apa Hampir yang semua sektor tidak berjalan. tidak berdampak apa-apa. Sektor tenaga kerja juga seperti itu. Waduh. Jadi Saya terakhir Pak, langkah sosok Malik Ibrahim ke depan seperti apa? ya saya kira Dari partai ini kan kita Sekil Partai Nasdem, kemudian langkah ke depan seorang Malik Ibrahim di dunia politik. kita ngalir aja seperti air. Kita mengalir. Jadi ini kepercayaan ya. Saya ingin tidak sesuatu yang luar biasa, tetapi keinginan ini terutama diharapkan untuk kita bisa bersatu, membangun komunikasi politik yang lebih terbuka dengan semua segmen elemen masyarakat. Karena partai ini membutuhkan saluran komunikasi politik dengan masyarakat. Apalagi di era digital, Ya. suka tidak suka, kita harus sudah punya kemampuan melakukan shifting, berpindah dari pola-pola yang konvensional, pola-pola yang klasik menjadi satu pola yang Pola yang lebih baru, betul. yang lebih baik, yang lebih fleksibel, yang lebih efisien dan lebih memberi keyakinan pada publik bahwa oh ini seperti ini. Jadi Partai Nasdem adalah partai yang ID-nya partai tanpa mahar. Kita memulai dengan situ ya. Partai yang memperjuangkan spirit restorasi. Sama dengan partai-partai lain, tetapi itu kelebihannya Partai Nasdem bahwa dia tetap menjadi partai yang terdepan dalam perubahan tatanan sosial kehidupan masyarakat seperti itu. Artinya mungkin saja gagasan ini oleh partai lain dianggap, tetapi Nasdem mencoba untuk membangun komunikasi politik, artikulasi politik dengan semua segmen masyarakat seperti ini, sehingga nantinya bahwa harapan itu tidak sia-sia, tidak meredup seperti itu. Saya punya optimisme bahwa partai yang harusnya bisa membangun kesadaran publik itu, karena kebijakan-kebijakan publik yang harus dibangun itu harus disupport oleh partai politik. Ini Pak, saya tertarik itu. Bagaimana secara teknis partai membangun kesadaran publik gitu? Ya, artinya kesadaran publik ini kan lewat pendidikan-pendidikan politik. Pendidikan politik. Ya, lewat sosialisasi kan fungsi-fungsi partai dia sebagai alat komunikasi politik dalam rangka untuk agregasi kepentingan politik ke masyarakat. Nasdem melakukan itu? Ya, kita melakukan itu. Apakah lewat wakil-wakil kita yang ada di parlemen, ataupun program-program yang menyentuh masyarakat. Jadi saya kira Partai Nasdem sangat siap untuk bisa menjawab kebutuhan itu. Nasdem secara keseluruhan, baik itu di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, itu berapa kursi sekarang? 4. Kalau di provinsi 4? Ya. Kalau di seluruh kabupaten kota? 27 kursi. 27 kursi? 27 kursi. Luar biasa. 27 kursi di 10 kabupaten kota. 27 kursi di 10 kabupaten 10 kabupaten kota. Kalau di provinsi 4 kursi. 4 kursi? Ya. Memang kalau di idealnya masih di bawah. Sehingga di bawah kepemimpinan Ketua Wilayah Kakak Dr. Ahmad Hattari ini ada target-target yang harus Target-target. ya. Tapi ini semua tergantung program sosialisasi yang dibuat oleh partai. Target 2024 Nasdem? Ya, kita juga seperti partai lain, kita punya target. Mungkin di atas itu ya, dari jumlah yang sekarang. Ya, kita punya target, kita punya program-program, kita punya komunikasi-komunikasi ini. Insya Allah
dari soliditas ini dari kabupaten kota semua terbangun secara baik sehingga betul-betul menunjukkan bahwa Nasdem itu ada dalam pengertian mampu membuat perubahan dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat itu. Itu menjadi komitmen Partai Nasdem. Ya, karena Nasdem paling tidak dengan program Nasdem memanggil. Oh, Nasdem memanggil? Ya, program Nasdem memanggil? Ya, ajak orang-orang masuk ke Nasdem lewat anggota-anggotanya, karena kita punya program Nasdem memanggil itu lewat program EKTA. Apa itu kata? Kartu anggota lewat elektronik itu. Kartu anggota lewat elektronik. Ya. Jadi orang mendaftar menjadi pengurus Nasdem hanya lewat digital saja. Iya, kemarin saya juga sempat lihat di media sosial itu rekrutmen Nasdem. Ya. Jadi kalau bicara demokrasi di era digital ini, ya Nasdem sudah memulai itu. Dan memang Nasdem sudah menyesuaikan itu ya. Jadi saya bilang tadi kita tidak perlu terlalu kaku untuk harus fleksibel bahwa ini era zaman yang sudah berubah dan incumbent yang selama ini dalam pusaran politik akan melemah dan kita menuju satu tatanan kehidupan demokrasi yang lebih baik yang di dalamnya berbasis digital tadi. Sehingga segala aspek aktivitas partai itu harus dibangun dengan jejaring-jejaring yang bisa membangun trust publik terhadap partai. Memang harus diakui bahwa partai sekarang ini banyak mendapat pandangan kurang bagus dari masyarakat, tetapi partai tetap mencoba untuk menerima perubahan-perubahan seperti itu. Sekarang kita bicara tentang demokrasi di era digital. Ya. Bagaimana Nasdem menyesuaikan itu? Kalau bicara demokrasi di era digital, politik, demokrasi di era digital. Nasdem ini kan sudah memulai. Nasdem sudah memulai. Sudah memulai. Demokrasi di era digital, Nasdem sudah memulai. Apa tandanya? Lewat program Nasdem memanggil tadi. Pola rekrutmen anggota lewat program EKTA. Sesuatu yang memang dibangun berdasarkan prinsip elektronik tadi. Kalau kita bicara tentang digitalnya seperti apa. Jadi Nasdem sebagai partai perubahan, partai restorasi sudah memulai langkah-langkah apa yang kita maksudkan dengan politik demokrasi di era digital. Tapi tentunya semua punya tolok ukur dan standar-standar yang harus dibangun. Apa kesulitan-kesulitan menghadapi era ini? Khususnya di partai sih. Memang terutama anggota-anggota. Sumber daya ini harus dikembangkan. Ini era disrupsi ya. Semua tatanan dan segmen politik itu berubah. Persepsi masyarakat berubah, aspirasi publik berubah, dan selera masyarakat juga berubah. Kuncinya seberapa jauh partai ini dia bisa hadir merepresentasikan kemampuannya untuk bisa mendengar dan menindaklanjuti apa yang dikeluhkan oleh publik tadi. Kalau bicara tentang era digital, ya kita bicara pada bagaimana kesiapan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nasdem sudah siap? Ya, ke depannya memang harus siap. Suka tidak suka semua harus menuju ke situ. Kalau sekarang? Ya kita sudah siap, kita punya langkah-langkah, kan kita menuju masyarakat tanpa kertas ini. Iya, itu yang memang surat-surat tidak lagi lewat kertas, langsung di media semua ke WhatsApp dan semuanya. Jadi ini era masyarakat tanpa kertas dan Nasdem sudah memulai sejauh-jauh. Berarti Nasdem sudah siap? Sangat-sangat siap. Dari sisi SDM. Saya kira semua partai akan mengklaim sangat siap dan kita Nasdem lebih siap dari itu. Nasdem lebih siap dari semua partai. Iya. Untuk menghadapi era digital, demokrasi era digital. Demokrasi di era digital ini kan membutuhkan satu perubahan pola pikir ya, mindset yang harus berubah. Iya.
Tidak bisa lagi bahwa kita harus alergi dengan kritik. Terbisa. Terbuka, partai harus terbuka. Kita tidak bisa lagi bilang, oh itu menanggapi kritik dan koreksi masyarakat lalu partai bilang, wah ini menyangkut tentang pelanggaran undang-undang. Itu tidak bisa. Ini domainnya era digital. Kita harus memasuki dan kita harus bermitra dengan semua media, terutama media-media yang berorientasi pada bagaimana memberikan pendidikan politik pada masyarakat, bukan media-media mainstream yang hanya melaporkan sesuatu yang indah-indah. Ya, betul. Tetapi media yang mampu merubah pola pikir masyarakat. Jadi mindset ini, Betul. transfer of knowledge lewat partai ini. Jadi partai sekarang membutuhkan generasi-generasi yang milenial yang lebih fleksibel. Kita tidak bisa lagi bahwa butuh satu paradigma berpikir bahwa ke depan nanti dibutuhkan anak-anak muda yang lebih cerdas. Memang Nasdem sekarang itu banyak melibatkan milenial. Iya. Nasdem. Harus Hampir di lebih kabupaten milenial kota. karena kerja-kerja politik ini ada kerja-kerja milenial. Bagaimana partai memberikan ruang diskusi, ruang pemahaman ideologi partai, ruang kerja untuk bisa mematangkan pemahaman mereka tentang pentingnya kader partai. Itu. Jadi yang penting bahwa saya selalu optimis bahwa Nasdem di dalam melakukan perubahan-perubahan itu dia selalu mendasar bahwa partai tanpa mahar. Itu keunggulannya partai Nasdem seperti itu. Dan itu dibuktikan oleh Ketua DPP Bapak Haji Surapaloh bahwa dia tetap istiqamah dan konsisten bahwa partai Nasdem adalah partai yang menggusung siapapun tanpa mahar. Nasdem juga punya orientasi untuk menjadi orang nomor 1 di Maluku Utara Ya, untuk 2024. Nasdem sangat bilang akan merebut itu, akan merampas itu. Jadi bukan sekedar punya obsesi. Di bagian ini kami tidak mungkin kita mau menjual bukan kader kita. Ya, betul. Dan kemungkinan besar mungkin Pak Malik Ibrahim ya. Ya, kita lihat nanti waktu yang akan menentukan. Tetapi saya lebih bahwa Tapi kalau didorong Pak siap. itu nanti persoalan nanti. Oh, persoalan nanti. Ya, tetapi paling tidak Nasdem masih tetap konsisten untuk Mendorong kader. kadernya. Siap, Ya. siap. Mungkin pesan-pesan terakhir dari Nasdem untuk kalau di Tribun itu namanya sahabat Tribuners Ya. yang ada di Maluku Utara bahkan di Indonesia. Ada pesan-pesan khusus. Ya, kita memasuki satu era baru ya. Era politik digital. Era kesadaran baru. Era yang membutuhkan satu keterbukaan, kejujuran. Sehingga Nasdem ini adalah partai yang bergerak tanpa pencitraan. Tapi pada aspek tindakan seperti itu. Kami mengajak generasi muda khususnya generasi milenial untuk bisa bersama-sama partai Nasdem. Paling tidak bahwa kita punya hitungan-hitungan politik bahwa generasi milenial ini menjadi determinan perubahan politik Maluku Utara. Dan partai harus siap untuk dikritik. Tidak berarti NC partai apapun harus terbuka. Kalau ada masalah ya kita menerima kritikan itu. Jadi ini pendidikan politik yang harus dididik pada semua publik. Hingga orang tidak merasa lebih berkuasa, lebih dominan. Karena di era digital ini semua sama. Sama. Orang di dalam utang sana juga bisa memainkan jarinya untuk memposting sesuatu yang sesuai. Berarti orang di Tanjung Chanjung juga seperti itu. Itu maknanya bahwa infrastruktur politik ini harus dipersiapkan lewat kader politik maupun lewat dukungan-dukungan aspirasi publik terhadap partai seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Oke. Malik Ibrahim sudah mengisi di program Tamu Tribun malam ini. Terima kasih Terima banyak. kasih untuk Tribun. Alhamdulillah semoga lebih sukses dan lebih menjadi
agen perubahan untuk Amin, insya Allah. Maluku Utara dan nasional pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.